Ya, dimasukkan ke Fuse. Itu merupakan penelitian di Kanada. Ini data dari Kanada kurang lebih sama seperti yang kita lakukan di VAR itu ya. Kalau di VAR kemarin Indonesia, kalau yang ini Kanada. Variabel ini ada yang tidak lolos atau ada yang non stasioner. Nah, makanya karena ada perbedaan stasionaritas pada variabel yang kita gunakan, maka kita bangun dengan model ARDL. Caranya teman-teman blok variabel dependentnya adalah HDP gap, lalu monetary policy rate, inflasi, sama real effective exchange rate gap. Klik kanan open, pilih as equation di sini. Pilih klik as equation seperti ini. Oke, kalau sudah metodenya kita rubah ke ARDL. Nah, ini kalau Fuse-nya di bawah 9, ini belum ada. Ya, teman-teman kan sudah ada yang 11, ada yang 9, ada yang 10. Nah, makanya kita gunakan ini, ARDL. Auto Regressive Distribute Light Model. Sudah? Nah, di sini ya, kita bisa menentukan nilai variabel panjang leg-nya. Nah, saya coba pilih 2, lalu regresornya atau independennya saya menggunakan 3 contoh. Teman-teman mau terubah juga boleh. Mau 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 1, 1 itu boleh. Tapi saya coba 2 dan 3 seperti ini. Oke. Nah, saya menggunakan panjang leg-nya menggunakan model apa ini? AIC. Archive Information Criterion. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ya. Perbedaan gap-nya sekarang ada di mana ini? Ya, perbedaan leg-nya. Ya, GDP, inflasi, monetary policy rate bahkan tidak memiliki leg. Lalu apa? Real effective exchange rate itu juga tidak memiliki leg. Ya, sehingga model leg-nya seperti ini teman-teman yang saya jelaskan tadi. Ya, 2 untuk GDP, 0 untuk monetary policy rate, inflasi memiliki 3 leg, lalu effective exchange rate 0. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya tadi apa? Langkah selanjutnya itu adalah uji optimum leg. Apakah ini benar-benar leg yang terbaik atau optimum leg-nya? Teman-teman bisa klik view, lalu pilih model selection summary. Sudah? Pilih yang grab sini, Mas. Nah, di sini menunjukkan ada 20 leg yang dapat digunakan. Yang paling baik leg yang digunakan mana? Ini yang nilainya paling tinggi ini. Nilai paling tinggi itu berapa leg-nya itu? Nah, yang punya kita tadi berapa? 2030. Sehingga leg ini sudah yang paling bagus. Jadi leg ini sudah paling bagus. Itu ditentukan dari mana? Dari sini tadi. Ayo sini. Nah ini, kriteria grade. Oke, kalau sudah kita klik estimate lalu kembali lagi ke model. Nah, model RDL itu nanti akan memiliki jangka panjang dan jangka pendek. Mendapatkan jangka panjang dan jangka pendeknya, ini bukan hasil RDL-nya, ini adalah estimasi ARDL-nya. Tetapi jangka panjang jangka pendeknya itu nanti teman-teman dapatkan di sini. Klik view, lalu pilih koefisien diagnostik, nah, lalu pilih long run from and bound test. Kita klik kalau sudah. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ya, yang atas ini merupakan jangka pendeknya. Yang bawah ini merupakan jangka panjang. Di jangka pendek, variabel apa aja yang berpengaruh itu? Yang nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Apa aja itu? GDP gap. Atau GDP tahun sebelumnya. Berpengaruh negatif. Terus ini apa aja ini? Oh, itu. Real effective exchange rate juga berpengaruh.
GDP gap lagi juga berpengaruh. Lalu inflasi berpengaruh, ya, seperti itu. Jadi yang tidak berpengaruh adalah monetary policy rate. Nah, untuk jangka panjang yang berpengaruh apa? Hanya real effective exchange rate saja. Nah, ini adalah uji jangka pendek, ini jangka panjang. Nah, setelah melakukan ini, kita melakukan yang namanya ECT tadi. Kita harus melihat nilai ECT-nya itu harus di bawah 0,05. Oke, pilih view, koefisien diagnostik, lalu pilih error correction form. Oke, lalu kalau sudah klik, nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah nilai ECT-nya, teman-teman. Tadi syarat ECT-nya apa? Nilai koefisiennya minus. Lalu nilai probabilitasnya, ya, jadi model ini sudah kita terima. Nah, ini nilainya minus, ini probabilitasnya di bawah 0,05. Sehingga kita dapat melakukan langkah selanjutnya, itu adalah uji kointegrasi. Ya, kalau uji kointegrasinya gagal, berarti model AFDL-nya gagal. Kalau nilai ECT-nya tidak minus atau probabilitasnya di atas 0,05, berarti gagal juga. Sekarang untuk menguji bound, ini aslinya ada nih teman-teman. Tetapi kita tidak menggunakan ini karena variabelnya di sini hilang, ada yang hilang. Karena model ECT pada AFDL itu hanya menerapkan variabel yang memiliki lag saja. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa monetary policy rate dan real effective exchange rate itu tidak memiliki lag sehingga tidak dimasukkan ke dalam model pembentukan dari ECT-nya. Sehingga kita kembali lagi pilih view, lalu pilih koefisien diagnostik, lalu pilih sini long run form and bound test seperti tadi. Sudah? Kita klik OK. Di sini bound testnya teman-teman. Ini nilai lower, ini nilai upper. Nilai batas bawah, nilai batas atas. Sekarang nilai bound testnya ada di atas apa di bawah dari batas atas dan batas bawahnya. Di atas ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa model terdapat kointegrasi. Ketika terdapat kointegrasi, maka kita dapat melihat berapa lama bagi model atau model yang kita bangun ini untuk mendapatkan kembali keseimbangannya jangka panjang. Itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari nilai ECT tadi. Nih, jadi ketika ada kesalahan pada jangka pendek, akan dikoreksi pada model dan mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang selama 2,8 kuartal. Nah, data kita ini kuartal. Berarti sekitar 3 kuartal kalau kita bulatkan. Jadi membutuhkan waktu selama 3 kuartal untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Nah, berarti kita sudah melakukan uji optimum lag sudah bebas lolos. Kedua ECT lolos, bound test juga terdapat kointegrasi. Nah, langkah selanjutnya ya biar kita tidak merubah lagi, kita lakukan uji asumsi klasik aja langsung. Teman-teman pilih view, pilih residual diagnostic. Nah, contoh ini pilih histogram normality test. Sudah? Kalau sudah klik OK. Berapa nilainya ini? Normal. Oke, selanjutnya autokorelasi tadi view. Lalu pilih residual diagnostic. Lalu pilih serial correlation LM test. Nah, lag inclusive-nya 2. Berarti kan di sini. Probability chi-square-nya berapa di sini? Artinya apa? 0,65. Autokorelasi. Tuh. Lalu yang hetero, pilih view, residual diagnostic, pilih hetero ini. Nah, klik OK. Lalu pilih white. Teman-teman mau pilih yang Bruce Pagan boleh, Glaser boleh, Arch boleh, white boleh. Ya, saya coba pakai yang white. Nilainya berapa ini? 0,18 ya, di atas 0,05 yang artinya apa? Model bebas dari masalah hetero. Nah, kita sudah uji asumsi klasik,
Dan yang terakhir kita adalah uji stabilitas. Uji stabilitas caranya, ini sudah selesai? Teman-teman sudah sampai di sini? Dan nggak ketinggalan? Oke. Sudah, Pak. Teman-teman klik estimate di sini. Oke. Pilih estimate, lalu kita kembali lagi ke list square sini teman-teman. Metodenya kita balikan lagi ke list square. Nah ini sudah muncul. Ya, tadi GDP gap memiliki 2, 0, 3, 0. Itu tadi adalah leg yang kita gunakan. Kita klik OK. Nah, ini OLS-nya. Nah, kalau sudah, teman-teman klik view, pilih stability diagnostic. Nah, lalu pilih yang mana? Pilih yang recursive estimates. Kalau sudah, klik OK. Nah, pilih yang mana tadi? Kusum test. Kalau sudah, klik OK. Sekarang, garis birunya ini melewati batas atas dan batas bawah apa tidak? Tidak. Berarti pendekatan kusum test, model kita stabil. Tetapi kalau kita menggunakan satu lagi, karena stabilitasnya ada 2, maka teman-teman bisa klik view, sama, stability diagnostic, lalu pilih recursive estimate. Recursive estimate. Lalu pilih yang kusum of square atau kusum key. Kayak kalau sudah klik OK. Sekarang nilainya berubah lagi apa tidak nih? Melebihi baris atas bawah dan batas bawah tidak? Berarti model kita baik kusum test dan kusum of square atau kusum key test, model kita stabil. Nah, sehingga syarat keseluruhannya model diterima. Nah, sudah diinterpretasikan, lalu dihubungkan dengan keadaan perekonomian, diujikan, wisuda selesai sudah teman-teman sekolah S1-nya terkait dengan model ARDL. Cukup mudah ya teman-teman model ARDL-nya.